Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Septia Kirana dengan NIM 11221064. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berisikan tentang studi kasus PT Aqua Golden Mississippi Tbk dalam menerapkan manajemen perubahan dan menghadapi era society 5.0. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, ada latar belakang yang berisikan yaitu setiap organisasi besar tentunya selalu mengadakan perubahan besar. Nah, dalam setiap zaman guna untuk mengikuti perkembangannya. Nah, PT Aqua Golden Mississippi pun juga melakukan suatu perubahan pada perusahaannya, didasari oleh berkembangnya zaman, teknologi yang menjadikan setiap perusahaan maupun masyarakat siap untuk menghadapi perubahan yang ada di era society 5.0. Selanjutnya, di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang diperlukan oleh PT Aqua Golden Mississippi dalam melakukan suatu perubahan. Kemudian yang kedua yaitu teknologi apa yang digunakan oleh PT Aqua untuk menghadapi dan menselaraskan produk dan perusahaan di era society 5.0. Kemudian yang ketiga, apa hasil yang didapat daripada mempelajari dan menganalisis kasus ini. Next, selanjutnya terdapat tujuan penulisan, bisa dilihat sebelah, yaitu mengetahui dan menerapkan tentang manajemen perubahan PT Aqua Golden Mississippi dalam menghadapi era baru global yang mengharuskan perusahaan memanfaatkan teknologi untuk mempersiapkan perusahaan mampu bersaing dalam kondisi apapun. Kemudian bisa kita bahas yaitu apa sih era society 5.0. Nah, era society 5.0 merupakan konsep yang diusung oleh pemerintahan Jepang untuk menggambarkan masyarakat yang diintegrasikan dengan teknologi canggih, terutama di bidang kecerdasan buatan seperti AI, Internet of Things, robotika, dan Big Data. Nah, era ini bertujuan untuk menciptakan zaman yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, khususnya di bidang revolusi industri. Jadi, era ini memfokuskan masyarakat yang sangat canggih, yaitu dengan menggunakan teknologi. Jadi, setiap perusahaan harus juga berkembang untuk menyesuaikan dari berkembangnya suatu masyarakat tersebut. Selanjutnya terdapat sejarah Aqua. Nah, sejarah singkat Aqua yaitu Aqua adalah pelopor air minum dalam kemasan yang didirikan sejak tahun 23 Februari 1973 oleh Tirta Utomo. Nah, dan hingga saat ini Aqua telah menjadi bagian dari minat keluarga sehat Indonesia selama lebih dari 30 tahun dan memperoleh banyak penghargaan award dan yang lainnya. Kemudian di sini terdapat unsur yang dipertimbangkan oleh PT Aqua dalam melakukan suatu perubahan. Yang pertama yaitu dengan adanya manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan ini melibatkan pelatihan karyawan, komunikasi yang efektif, dan dukungan agar perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat. Kemudian yang kedua, unsur yang diperhatikan yaitu adanya teknologi dan digitalisasi. Nah, melibatkan pemanfaatan dan pengetahuan mengenai teknologi untuk mengetahui tren pasar, minat, serta perilaku konsumen dalam era society 5.0. Kemudian selanjutnya ada peningkatan sumber daya manusia, yaitu Aqua berinvestasi dalam pengembangan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan untuk pengembangan yang berlanjut. Kemudian ada keberlanjutan, di mana melibatkan keberlanjutan pada lingkungan dan masyarakat agar dapat mengurangi dampak limbah seperti mendaur ulang. Jadi unsur-unsur tersebut sangat diperhatikan untuk kemudian terdapat proses manajemen perubahan. Nah, di sini proses yang dilakukan oleh seorang manajemen perubahan untuk mengadakan suatu perubahan di perusahaannya, yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan apa yang diperlukan untuk melakukan suatu perubahan. Kemudian yang kedua yaitu merencanakan perubahan. Yang ketiga yaitu melakukan komunikasi dan keterlibatan pemangku penting dan jajaran-jajaran karyawan lainnya. Kemudian ada pelaksanaan perubahan, dan yang kelima ada evaluasi dan pembelajaran. Nah, di sini sudah secara jelas yaitu apa saja maksudnya dari proses manajemen perubahan. Jadi bisa kita lanjut. Ada teknik manajemen perubahan. Nah, di sini ada teknik yang dilakukan manajemen perubahan untuk bisa mendukung daripada proses manajemen perubahan itu sendiri. Yaitu yang pertama ada komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang bagus dapat meningkatkan
meningkatkan pemahaman serta dapat membuat suatu perubahan itu menjadi lebih sempurna. Kemudian ada pelibatan karyawan. Yang ketiga, pemimpin yang kuat. Yang keempat, pembentukan tim perubahan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Kemudian yang keenam, ada penghargaan dan insentif. Jadi setiap hasil dan setiap usaha yang dilakukan itu perlu dilakukan ada suatu penghargaan dan insentif. Kemudian di sini ada pembentukan struktur organisasi yang termasuk dari bagian untuk membentuk suatu perubahan. Jadi di sini terdapat manajemen yang dapat membantu suatu perubahan, yaitu yang pertama ada dewan komisaris, kemudian yang kedua ada direktur utama, kemudian yang ketiga ada direktur keuangan atau finance, kemudian ada pemasaran, kemudian ada personalia, dan terakhir ada direktur produksi. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu apa sih perubahan dari Aqua untuk menghadapi era society ini, yaitu adalah mereka membentuk suatu slogan yang mudah diingat, yaitu salah satu slogan milik Aqua adalah apapun aktivitasnya, Aqua dulu. Nah, slogan yang mudah diingat ini merupakan cara yang efektif dalam membangun suatu citra merek yang kuat serta dapat mempertahankan dan memperluas pangsa pasar, sehingga slogan ini sangat membekas pada setiap pengiklanan di media sosial dan publik. Bisa kita lihat videonya seperti di samping. Nggak dingin aja, tetap seger. Yuk, Aqua dulu, datang dari sumber alam yang terlindungi. Murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kemudian selanjutnya itu adalah berbaur dengan alam dan gaya hidup yang modern. Maksudnya di sini adalah merek ini memberikan citra sebagai air minum yang bersahabat dengan alam. Melalui logonya yang bergambar gunung yang hijau, Aqua juga cerdas dalam memanfaatkan tren gaya hidup sehat dan kebutuhan akan hidrasi yang terus meningkat melalui kampanye via seluler guna mendorong masyarakat mengkonsumsi air putih. Jadi di era society 5.0 ini, di mana masyarakat menggunakan teknologi seperti media sosial, itu Aqua mampu mengadaptasikannya dengan melakukan sebuah kampanye melalui media sosial yang sering digunakan oleh para masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat yaitu contohnya di TikTok. Kemudian yang terakhir ada Aqua menguasai digital. Konsep Aqua menguasai digital adalah dalam era digital dan menghadapi masyarakat di era society 5.0, Aqua ini membentuk suatu website dan teknologi chatbot. Nah, jadi fungsi chatbot ini brand ambassador Aqua yaitu Raisya dan Hamis. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini bisa kita lihat bahwa dalam era society 5.0, di mana para pesaing dan masyarakat semakin pesat dalam penggunaan teknologi, PT Aqua Golden Mississippi mampu melakukan perubahan dari segi strategi serta dari memanfaatkan teknologi dan keberlanjutan perusahaan yang lebih baik dengan mengadopsi teknologi seperti AI dan berbagai platform media sosial yang baik dari bidang pemasaran dan pengawasan serta produksinya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.